Halo Sobat Positif Podcast, bersama lagi dengan obrolan yang benar. Bersama saya, Sentot Janito Mojo, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Kesit B. Handoyo yang dikenal sebagai pengamat olahraga, terutama di bidang sepak bola. Dia juga mendapat amanah sebagai pelaksana tugas Ketua PWI Provinsi DKI Jakarta. Bersama Pak Kesit, kita akan membahas program naturalisasi Timnas Sepak Bola Indonesia. Apa kabar Pak Kesit? Halo Mas Sentot, selamat hari gini ya? Hari gini. Hari gini bukan gitu Pak. Pak, ini ramai nih. Apa yang diceritakan tentang naturalisasi nih sekarang Pak? Gimana nih Pak tentang naturalisasi? Ini mematikan pemain lokal, apa memberikan motivasi pemain lokal? Ya Mas Sentot, bicara naturalisasi ya, pendapat saya ini ya. Jadi kalau saya yang pertama, prinsip naturalisasi itu boleh-boleh saja. Naturalisasi itu bukan sesuatu yang haram dilakukan. Karena bukan hanya Indonesia saja yang melakukan naturalisasi pemain ya. Banyak negara-negara besar dalam urusan sepak bola. Seperti Jerman misalnya, Prancis misalnya, Itali, itu juga melakukan naturalisasi gitu ya. Dan Indonesia memang menjadi negara yang pada saat ini di kawasan Asia Tenggara itu negara yang paling banyak melakukan naturalisasi pemain. Ya, jadi itu dulu prinsipnya bukan sesuatu yang haram untuk dilakukan, gitu ya. Cuma yang terpenting adalah bahwa naturalisasi itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Ya, jangan kemudian naturalisasi itu dilakukan secara asal-asalan. Naturalisasi itu sebisa mungkin ya pemain yang diambil ya entah itu dari Eropa atau Amerika atau negara Asia lainnya lah misalnya, khusus untuk Indonesia ya menurut saya itu harus ada darah Indonesianya. Harus ada darah Indonesianya. Di tubuh para pemain naturalisasi Indonesia itu DNA Indonesianya harus ada. Entah itu dari kakeknya, dari buyutnya. Nenek moyangnya Pak. Ya, dari bapaknya, dari ibunya, terserah. Yang penting mengalir darah Indonesia. Maksudnya apa? Supaya ada rasa memiliki. Nasionalisme itu juga harus tumbuh di diri para pemain yang dinaturalisasi. Itu prinsipnya buat saya. Oh jadi nggak ada masalah Pak? Nggak ada masalah. Kan ceritanya kemarin waktu Jerman vs Indonesia vs Vietnam. Yeah. Jadi katanya Vietnam lawan Belanda katanya Pak ya. Ini kan biarin aja orang bilang begitu ya. Tapi buat Indonesia yang penting bahwa faktanya di lapangan Indonesia menang. Ya. Setelah 20 tahun, Indonesia sukses menaklukkan Vietnam untuk kedua kalinya di kandang mereka. Ini sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya. Nah Pak, ini kan kalau kita ngomong naturalisasi, oke lah, boleh. Nggak apa-apa, biasa sama aja setiap negara. Nah ini masalah uangnya gimana nih Pak? Biayanya besar nggak sih Pak? Masalah uangnya biar urusannya Pak Erick Thohir lah sebagai ketua PSSI. Ya. Kan maksudnya kan, wah nih dia ngebon, istilahnya kan kalau zaman dulu ngebon Pak ya, ngebon ya, orang. Sebenarnya kan begini, kalau proses naturalisasi itu sebenarnya kan bukan kayak pemain, ya seorang pemain yang diambil oleh sebuah klub yang kemudian dikontrak, kan beda, ya. Misalnya saya punya klub nih. Kemudian saya mengambil pemain luar negeri. Katakanlah misalnya saya ambil pemain Manchester City misalnya. Saya ambil Rodrigo misalnya. Itu kan biayanya pasti sangat tinggi, ya kan? Nilai transfernya berapa, nilai kontraknya berapa ya kan? Gajinya berapa. Tapi kalau naturalisasi kan enggak. Naturalisasi itu kan proses bagaimana seseorang ini yang memiliki keluarga negara, memiliki darah Indonesia, kemudian coba dibawa menjadi warga negara Indonesia. Sebelumnya mereka berada di luar negeri ya, di Eropa lah, seperti pemain-pemain Indonesia itu kan kebanyakan dari Belanda ya. Kemudian mereka ditawarkan untuk menjadi warga negara Indonesia. Jadi beda prosesnya. Jadi saya pikir juga tidak terlalu banyak mengeluarkan uang sebenarnya, begitu. Oh jadi nggak kayak pemain profesional? Beda. Kan mereka bukan pemain profesional yang pindah dari satu klub ke klub lain gitu. Tapi ini adalah pindah warga negara. Ya, kalau sebelumnya mereka warga negara Belanda lah misalnya, atau Inggris atau Prancis, kemudian mereka pindah menjadi warga negara Indonesia. Dan prosesnya kan beda. Untuk bisa menjadi untuk bisa menjadi warga negara Indonesia itu kan prosesnya bermacam-macam ya. Misalnya
dia sudah pertama memiliki keturunan memang ya, memiliki keturunan itu jauh lebih mudah ya ketimbang misalnya seorang pemain asing yang ada di Indonesia kemudian ingin menjadi warga negara Indonesia itu kan prosesnya agak panjang. Misalnya minimal dia sudah berapa tahun di Indonesia ya, tinggal di Indonesia. Kemudian mungkin married atau kawin dengan orang Indonesia kayak pemain gitu ya. siapa PSSI apa? Iya banyak di Indonesia banyak pemain-pemain Brasil, pemain-pemain Ya. Amerika Latin itu banyak yang menjadi warga negara Indonesia. Karena ya. bukan dari Indonesia. Bukan, tapi karena dia menikah Dengan dengan orang Indonesia itu. Contohnya Eloko Gonzalez lah. Ya, Nah, Gonzalez. itu menjadi warga negara Indonesia karena Karena dia pernikahan. Iya, married dengan orang Indonesia. Nah Pak, ini yang direkrut sama pemerintahnya yang naturalisasi ini senang nggak sih jadi warga negara Indonesia? Karena kan mereka kan orang hebat-hebat main bolanya di Belanda. Ya, senang atau tidaknya saya pikir kembali kepada masing-masing lah ya. Tapi kalau kita ikuti dari pemberitaan-pemberitaan yang ada, umumnya para pemain Indonesia ya yang baru saja direkrut, pemain naturalisasi ini mereka happy kok. Mereka happy, apalagi kemudian mereka bisa menunjukkan kelasnya sebagai seorang pemain, kemudian juga mampu memberikan hasil yang positif bagi tim nasional Indonesia. Mereka begitu gembira. Yang penting happy-nya aja Pak. Dari happy kan jadi pride punya ide. Iya, betul. Kalau mereka sudah mau ya menerima kewarganegaraan Indonesia, berarti kan mereka punya tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajibannya itu sama dengan pemain-pemain Indonesia lainnya. Jadi memang dikotomi antara pemain naturalisasi dengan pemain lokal, menurut saya juga tidak boleh lagi terjadi gitu. Mereka sudah menjadi warga negara Indonesia kok, apalagi yang mau diributin gitu loh. Setuju Pak. Iya. Nah sekarang gini Pak, ini bisa memotivasi pemain-pemain lokal nggak nih Pak? Betul Mas Entot. Jadi saya pikir yang paling penting adalah itu ya. Jadi kenapa tadi saya bilang ketika naturalisasi dilakukan ya jangan asal-asalan. Ya kemudian juga jangan kebablasan. Maksud saya begini, ketika kita bicara jangan asal-asalan, pada saat kita ingin merekrut, ya dia harus betul-betul memiliki kualitas yang bagus ya. Kemampuan para pemain naturalisasi ini harus lebih bagus dari pemain Indonesia ya. Kemudian jangan kebablasan. Itu juga jangan kemudian naturalisasi ini terus dilakukan sehingga kita lupa pembinaan. Ya. Jadi pemain-pemain naturalisasi yang saat ini banyak direkrut sebaiknya itu hanya untuk trigger aja buat persepak bolaan Indonesia supaya Picu, Pak, ya prestasi tim nasional itu hadir ya. Dengan hadirnya prestasi maka minat ya dan keinginan para pemain Indonesia untuk bisa menjadi pemain nasional itu semakin tinggi. Ya. Keinginan untuk meningkatkan kualitas sebagai seorang pemain untuk mampu bersaing dengan pemain-pemain luar negeri itu juga semakin muncul. Ya dengan begitu harapan untuk menghadirkan pemain-pemain lokal yang kelasnya sama dengan pemain-pemain naturalisasi yang biasa berkiprah di liga-liga Eropa itu akan bisa terwujud. Contohnya gini Pak, kita punya satu pemain voli itu ya, yang lagi tren ya. Iya, Megawati ya, yang bermain di Korea bersama Red Sparks. Iya, ibaratnya kan seperti itu ya Pak? Iya, dengan kehadiran dia di ajang Liga Voli Korea Selatan ya, dan ternyata mampu mengangkat prestasi timnya ya, klubnya, itu kan membuat para pemain voli Indonesia lainnya kan semakin tertantang gitu untuk bisa mengikuti jejak Megawati. Kira-kira seperti itu. Iya. Nah, sekarang prediksinya nih Pak. Gimana nih Pak prediksinya PSSI dengan naturalisasi dengan wajah baru ini bisa nggak mencapai puncaknya? Kira-kira puncaknya sampai mana nih Pak? Ya, yang pertama begini Mas Entot. Ya. Kita harus tetap percaya pada proses. Ya, bahwa naturalisasi ini kan sebenarnya hanya shortcut aja. Ya, hanya jalan pintas untuk mewujudkan sebuah keinginan supaya tim nasional Indonesia itu bisa menghadirkan prestasi. Karena sejauh ini tim nasional Indonesia jujur saja belum memiliki prestasi. Ya, prestasi tertinggi kita apa sih? Lawan Malaysia menang. Prestasi tertinggi itu juara SEA Games. Iya, Pak. Ya, juara SEA Games. Kemudian kita pernah lolos dulu babak 4 besar Asian Games ya. Itu tahun 87 ya. Kemudian terakhir kemarin ketika di Kamboja kita setelah 32 tahun baru sukses lagi meraih medali emas SEA Games. Tapi kan sudah berubah. Raihan medali emas SEA Games tahun 87 dengan 91 dan raihan medali emas SEA Games di tahun 2023 di Kamboja itu kan beda timnya. Dulu tim nasional, pemain-pemain senior. Tapi sekarang adalah pemain-pemain under 22.
22 ya, di bawah 22 tahun. Kelompok umur ya. Jadi itu sebenarnya belum mencerminkan prestasi dari tim nasional Indonesia, tapi prestasi Junior, kelompok umur begitu. Kita Maksudnya bukan tim nasional tim utama ya, Pak? Kita belum bisa lagi menghadirkan tim nasional. Nah, harapannya sekarang ini ada pada tim yang saat ini sedang ditangani oleh Sinteyong yang kemarin baru saja sukses melakukan Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia Grup F zona Asia. Ya, kita sekarang sudah ada di peringkat kedua di bawah Irak. Ya, artinya ada progres yang diperlihatkan oleh tim nasional Indonesia. Mudah-mudahan aja Indonesia bisa lolos nih untuk pertama kalinya ke Piala Dunia 2026 nih. Walaupun perjalanannya masih panjang, tapi kansnya ya cukup terbuka lah. Naik gitu. lah, naik satu tingkat. Cukup terbuka. Paling tidak sekarang kita boleh tersenyum lah, karena peringkat Indonesia sudah naik ke 134 dari sebelumnya 142. Begitu. Nah, Pak, ini di bawah Sintayong ini pelatihnya kan cukup lama nih menangani tim nasional. Betul. Gimana Pak progresnya beliau, Pak? Progresnya bagus. Kalau menurut saya sih fair ya. Artinya, walaupun memang tim yang ditangani oleh Sintayong ini lebih banyak diisi oleh pemain-pemain naturalisasi yang tadi kita ulas. Tapi dari sisi permainan, itu kelihatan hasilnya. Kemudian satu hal yang berani dilakukan oleh Sintayong yang sebelumnya tidak pernah berani dilakukan oleh pelatih-pelatih timnas Indonesia ya, baik yang pelatih asing maupun pelatih lokal, adalah keberanian menghadirkan pemain-pemain muda. Coba kalau kita lihat, mayoritas pemain-pemain tim nasional Indonesia itu sekarang usianya 20-an. Ya, ini sebuah keberanian yang menurut saya diperlihatkan oleh STY ya untuk tim nasional Indonesia. Makanya nggak heran kalau tim U23 Indonesia yang saat ini juga akan bersaing di Piala Asia Under 23 itu isinya adalah pemain-pemain yang kemarin sebagian besar adalah tim nas di kualifikasi Piala Dunia begitu. Nah, Pak, disinggung U23, saya mau tanya lagi nih Pak, U23 nih Pak. Kemarin kita kan uji coba kalah sama Arab Saudi. Nah, kansnya gimana nih U23 nih Pak? Ya, kalau uji coba sih wajar-wajar aja lah gitu kan. Karena kalau kita uji coba di saat event yang akan diikuti itu jaraknya sudah dekat, itu kan mereka tidak full power. Ya, mereka pasti bermain hati-hati lah. Kemudian juga lebih banyak kepada penerapan strategi aja sih, bukan kemenangan sebenarnya yang diincar ketika uji coba dilakukan. Ya, untuk kans tim U23 Indonesia, menurut saya cukup terbuka ya, walaupun tidak mudah, karena kita harus bersaing dengan tuan rumah nih, Qatar. Kemudian kita harus bersaing dengan Australia. Kemudian kita juga harus bersaing dengan Jordania. Ya, untuk bisa lolos, kita minimal harus tampil sebagai runner up. Ya, nah ini persaingannya akan sangat ketat ya, dan peluangnya cukup terbuka. Menurut saya peluang Indonesia untuk lolos ke fase berikutnya cukup terbuka. Tapi kan naturalisasinya kan akan ada juga Pak nanti. Ada pemain-pemain yang kemarin ikut di tim nasional Indonesia itu ada. Jadi tidak perlu khawatir lah ya dengan tim U23 ini, karena komposisinya tidak jauh berbeda dengan tim nasional senior. Oh, keren berarti Pak nanti. Ya. Katanya 3 lagi belum datang katanya. Masih ada beberapa pemain yang masih proses kan. Ya. Tapi kayak nama-nama Ivar Jenner ya kan. Kemudian Marcelo Ferdinand itu juga kan menjadi kekuatan utama tim nasional U23. Nah, Pak, kembali ke belakang, Pak. Tim yang direkrut naturalisasi ini kan di negaranya bagaimana, Pak? Dia di peringkat apa, Pak? Kok bisa gue pindah aja ke Indonesia gitu misalnya? Ya, memang harus suka atau tidak suka ya. Pemain-pemain yang direkrut ya untuk menjadi warga negara Indonesia adalah pemain-pemain yang memang sulit untuk bisa masuk ke tim nasional Belanda ya. Tapi kan nama-nama seperti Sandy Walsh, kemudian Tom Heye, itu adalah pemain-pemain yang pernah memperkuat tim juniornya Belanda. Ya, bahkan Tom Heye dan juga Sandy Walsh itu pernah mengantarkan Belanda meraih juara Piala Eropa ya. Under 17 U17 tahun 2012. Ya, itu adalah produk klub-klub Liga Belanda gitu. Artinya secara pengalaman, secara kemampuan, pemain ini memang sangat bagus gitu. Level dan kualitas mereka itu setingkat di atas pemain-pemain lokal Indonesia. Cuma memang mereka tidak mampu untuk bisa bersaing lebih jauh di Belanda untuk menjadi pemain
nasional Belanda karena persaingan di sana kan begitu ketat. Jam terbangnya beda, Pak? Iya, selain jam terbang, kemudian juga klub yang mereka perkuat pada saat ini itu ada di peringkat berapa ya, ada di divisi utama atau divisi 2 misalnya seperti itu. Jadi ini juga ikut mempengaruhi kekuatan dan kesempatan bagi para pemain tersebut untuk bisa memperkuat tim nasional Belanda. Ini merupakan naturalisasi ini merupakan targetnya Pak Ketua PSSI yang baru? Sebenarnya program naturalisasi itu sudah ada sejak zaman PSSI ditangani diketuai oleh Nurdin Halid. Ya, sudah pernah. Sudah mulai. Sudah, kemudian zamannya Pak Edi Rahmayadi, kemudian zamannya waktu Pak Lanyala Mataliti juga sempat menjadi ketua umum PSSI, ya. Kemudian Pak Iwan Bule itu juga sudah dilakukan. Tapi memang yang paling gencar, yang paling intens itu pada saat Pak Erick Thohir menjabat sebagai ketua umum PSSI. Ya, itu kan kelihatan sekali tuh. Ya, baru berapa tahun langsung gaspol. Betul, sudah ada 12 pemain yang sudah menjadi warga negara Indonesia hasil dari naturalisasi. Nah, itu Pak, cara perekrutan naturalisasinya si Sintayong ini diajak Pak Erick Thohir melihat atau dengan data atau dengan video? Setahu saya awalnya itu data dulu. Oh, data. Ya, jadi memberikan data, ini loh ada pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri di klub A ya atau di klub B dan posisinya ini. Nah, kemudian coba dianalisis ya dari video-videonya. Ya mungkin juga melihat langsung ya untuk kemudian ketika dianggap memenuhi persyaratan ya, memenuhi dari apa yang diinginkan oleh Sintayong, kemudian mereka direkrut. Mungkin gini Pak ya, saya perlu back, saya perlu ini, saya perlu ini. Iya. Langsung dibuka bursa. Saya striker butuh yang seperti ini ya, misalnya yang tingginya minimal 185 misalnya begitu kan, punya kemampuan dribbling yang baik misalnya. Saya butuh wingback yang punya kemampuan crossing yang bagus di sektor kanan misalnya. Saya pengen punya back yang tinggi juga dan lugas, kan begitu. Punya gelandang yang stylish misalnya begitu. Atau seorang penjaga gawang yang tingginya juga kalau bisa 190 misalnya. Ini kan bagian dari upaya untuk memenuhi keinginan pelatih supaya target yang dibebankan kepada dia itu bisa tercapai. Kayak kita main PlayStation, kita iya kan, pemainnya. Betul. Kan nggak asal pilih pasti kan. Pasti. Saya mau pakai ini, saya mau pakai ini. Kira-kira begitulah gambarannya, Mas Entot. Iya, Pak. Kok Malaysia bisa nggak bagus Pak ya naturalisasinya Pak? Ini kenapa Pak? Ya, program naturalisasi dari masing-masing negara kan beda-beda ya. Faktornya bukan hanya kualitas dari pemain itu sendiri ya, tapi juga ada faktor bagaimana kemampuan pelatih dalam meramu timnya. Jangan lupa juga persaingan di antara negara-negara di sekitarnya gitu ya. Kalau di regional Asia Tenggara misalnya, Malaysia kan juga harus melihat Indonesia seperti apa nih pemain-pemain yang direkrut, kan begitu. Atau Thailand misalnya seperti apa yang direkrut. Ya, Malaysia pasti juga punya perhitungan seperti itu. Tapi mungkin belum klop nih antara program naturalisasi yang dilakukan oleh Malaysia. Mungkin pelatihnya belum bisa tune in langsung dengan pemain-pemain baru yang direkrut. Jadi banyak faktor. Banyak faktor ya? Iya. Soalnya kan saya lihat Malaysia kan juga seperti Indonesia juga, naturalisasi banyak sekali kan? Iya, banyak. Tapi kemarin tidak berhasil dengan baik Pak ya? Iya. Nah, ke depan nih Pak, Indonesia ini peringkat berapa sih Pak? Kira-kira nih Pak, ini kan sekarang yang diomongin sama warga netizen ini kan kadang-kadang di dunia maya ini kan, wah harus naik ke peringkat sekian, Ini. Yang paling penting kan progresnya kelihatan ya. Kalau dari 142 beberapa bulan lalu, kemudian sekarang sudah berada di 134, berarti kan ada progres yang positif, progres yang signifikan yang diperlihatkan oleh tim nasional Indonesia dalam upaya untuk memperbaiki peringkatnya ya di FIFA. Semakin banyak melakukan pertandingan internasional, semakin banyak bisa mengalahkan negara-negara yang peringkatnya lebih bagus dari Indonesia, itu akan semakin mempercepat proses perbaikan peringkat Indonesia, termasuk juga pertandingan-pertandingan internasional yang menjadi ajang resmi dan kalender resmi dari FIFA. Nah, sekarang terakhir Pak. Ya. Sekarang ini tim nasionalnya hebat. Nah, terus liga-liga di Indonesia ini bagaimana bisa hebat juga kan Pak? Gini Mas Entot, tim nasional menurut saya nih ya,
Hebat sih belum. Oh, belum. Ya. Tapi ya itu tadi ada kemajuan lah, ada kemajuan yang cukup menggembirakan begitu, dan mudah-mudahan kemajuan ini terus terlihat sehingga bisa segera memenuhi harapan publik sepak bola Indonesia yang menginginkan Indonesia bisa mendapatkan atau meraih prestasi. Kalau prestasi itu kan ukurannya memang juara, ya, entah itu juara di tingkat Asia Tenggara, di tingkat Asia, atau mungkin sukses lolos ke Piala Dunia, ya kan, ini juga merupakan sebuah prestasi. Nah, untuk bisa mewujudkan itu, tentunya kita juga harus punya pemain-pemain yang berkualitas, ya, pemain-pemain yang mampu untuk bisa bersaing, ya, di level internasional. Nah, kalau kita kaitkan dengan Liga Indonesia, ya, kita harus jujur mengakui juga bahwa ternyata kualitas dari Liga Indonesia juga masih belum sebaik negara-negara tetangga kita. Seperti Thailand, ya, atau Vietnam, gitu ya. Jadi memang kita harus terus berbenah nih. Liga Indonesia harus terus dibenahi, ya, baik itu infrastrukturnya, kemudian penjadwalannya, sumber daya manusia dari mulai pelatihnya, pemainnya, ya, termasuk juga faktor-faktor lain yang ikut menentukan bagaimana mutu dari liga itu bisa terangkat dengan baik, ya. Ini kan dalam proses nih Indonesia. Jadi pembenahan di liga itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan kalau kita ingin mendapatkan pemain-pemain yang berkualitas. Betul. Satu lagi, ketika liga kita sudah bisa dibenahi misalnya, yang nggak boleh dilupakan dan wajib dilakukan adalah pembinaan. Pembinaan pemain di tingkat grassroots ini harus tidak ada istilah atau tidak ada tidak boleh, ya, pembinaan ini diabaikan. Karena sumber daya manusia pemain-pemain Indonesia itu dihadirkan dari grassroots. Tapi klub-klub sekolah-sekolah sepak bola masih banyak kan, Pak? Sekolah-sekolah sepak bola banyak, tapi kita kan juga harus mengetahui bagaimana standar pelatihan dari atau kurikulum dari sekolah-sekolah sepak bola itu sudah sesuai atau belum. Bagaimana pelatihnya? Kan kalau kita ingin menciptakan pemain yang hebat, harus dimulai dari usia dini. Ya, dari usia dini itu harus mendapatkan pelatih yang betul-betul hebat. Kalau misalnya dari dasarnya latihannya sudah salah, kesananya akan salah terus, kan begitu. Jadi pelatih-pelatih di tingkat grassroots itu harus pelatih-pelatih yang mumpuni. Jangan pelatih yang baru lulus license kemarin, punya sertifikat, langsung nanganin anak-anak gitu. Ini juga menjadi PR tersendiri untuk PSSI bagaimana menciptakan pelatih-pelatih untuk anak-anak yang punya kualitas begitu. Baiklah, Pak Kesit, ini seru banget kalau ngomong sepak bolanya ini. Nggak cukup 2 jam. Nggak cukup 2 jam. Mungkin bisa 24 jam, Pak, ya. Oke, Sobat Positif Podcast. Demikianlah bincang-bincang kita dengan narasumber yang sangat menarik dan bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu dengan narasumber yang lain. Positif Podcast, obrolan yang benar.